Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-218. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-218 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada BTPS, S Hardware, Agro, KF, INKP, dan IPTV. Dan sebelumnya teman-teman, mohon maaf karena hari ini saya tidak berada di Surabaya. Saat ini saya berada di Tegal dan saya tidak membawa peralatan untuk rekam. Jadi saya rekam seadanya menggunakan handphone. Jadi nanti mohon maaf tidak ada editing, tidak ada seperti biasanya, akan berbeda. Tapi yang penting teman-teman bisa dapatkan informasi, itu yang paling penting. Jadi mohon maaf jika masih ada kekurangan teknis, tetapi yang diambil adalah intinya ya. Jadi ini bisa dibeli atau tidak, atau mungkin sudah aman untuk dimasuki, atau sudah waktunya jual, itu yang teman-teman fokus. Jadi ada yang bertanya juga di kolom komentar YouTube saya bahwa kenapa sih banyak sekali YouTuber itu membahas indeks harga saham gabungan, padahal menurut dia indeks harga saham gabungan itu memang tidak berkorelasi atau tidak penting dengan saham yang dia beli gitu. Jadi kalau memang dia mau beli saham A, ya ngapain harus lihat indeks? Jawaban saya memang benar, karena indeks tidak akan berkorelasi dengan apa yang kita beli saat ini. Jadi misalkan teman-teman mau beli saham-saham misalnya seperti BMTR, otomatis BMTR itu tidak bergantung pada indeks harga saham gabungan. Indeks mau naik atau turun, BMTR juga bisa naik terus gitu. Tetapi yang harus teman-teman perhatikan bahwa indeks harga saham gabungan ini menjadi satu patokan ketika seorang trader itu melihat pergerakan ya, atau melihat kalau kita bilang tuh cuacanya sedang cerah atau tidak. Cuaca dikatakan cerah ketika indeksnya hijau. Ketika indeks hijau artinya mayoritas saham-saham itu bergeraknya naik semua. Artinya kalau kita trading itu bagus. Tapi kalau misalkan indeks amblas, maka ada kemungkinan besar kalau kita mau trading pun ada potensi loss. Kenapa bisa potensi loss? Karena sekali lagi, di dalam trading itu yang paling penting atau yang paling mempengaruhi itu bukan analisa teknikal, bukan fundamental, bukan bandranologi, tetapi yang paling mempengaruhi adalah psikologis. Ketika satu orang sudah melihat indeks harga saham gabungan itu merah dalam, maka otomatis apa yang dilakukan adalah dia akan menjual sahamnya saat itu juga agar tidak turun lebih dalam. Nah, ketika satu orang itu bisa dikopi ke semua orang atau orang yang semakin banyak, maka otomatis saham yang tadi teknikalnya bagus otomatis juga pasti jatuh. Karena apa? Semuanya panik melihat indeks. Nah, ini yang saya bilang bahwa kenapa kita harus bahas indeks. Selalu saya bahas indeks adalah untuk bisa mengontrol psikologis. Karena walaupun teknikalnya bagus bagaimanapun, ketika psikologis itu sudah terganggu, semua sudah panik sell, maka pasti hancur. Coba lihat kemarin, ketika semua panik sell, tidak ada satupun teknikal yang bisa menjamin bahwa harga itu pasti bagus. Semua saham amblas. Kenapa amblas? Karena mereka udah lihat indeksnya turun 5% sehari, 8% sehari. Itu sudah membuat mereka takut, harus amankan modal. Nah, kalau seperti itu, kalau kita tidak lihat indeks, maka kita pasti akan hancur. Kita beli saham hanya melihat teknikal, pasti akan hancur. Karena semua posisi sedang turun, mengikuti indeks gitu. Jadi tetap kalau saya pribadi mau indeks itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman buat kita sebelum kita mulai berperang. Jadi indeks itu seperti kita mau sedang keluar, mau perjalanan jauh, kita lihat dulu nih cuacanya bagus atau tidak. Kalau cuacanya bagus ya silakan kita keluar gitu. Kalau cuacanya mendung, mau hujan ya kita siapkan payung gitu. Sehingga nantinya tidak terjadi apa-apa. Oke, kita langsung ke saham pertama yang akan kita review adalah saham BTPS. Di mana di saham BTPS hari ini, kalau teman-teman perhatikan bahwa saham BTPS ditutup di harga 3.340 atau minus 0,3%. Secara risk reward memang di sini tertulis risknya low, tetapi harga saham ini di 3.340, tetapi untuk PBL itu di 3.440. Artinya ada 100 poin lagi dia harus naik ke atas PBL. Di mana PBL kita kenal itu adalah support terkuat, namun karena harga 3.340 ini berada di bawah 3.440, maka PBL tadi sudah berubah jadi resisten. Nah, kalau teman-teman ingin membeli, maka saya rekomendasikan memang jauh lebih baik, jauh lebih menarik kalau dia bisa naik lagi di atas 3.440. Jadi teman-teman buy on breakout di 3.440.
Tetapi kalau misalkan teman-teman bilang, apakah saya bisa beli di harga sekarang? Jawabannya boleh-boleh saja, asalkan kalau misalkan teman-teman mau beli di harga sekarang, maka di sini ada yang namanya low 40 hari harga terendah, yaitu di 3.310. Teman-teman bisa pakai 3310, 3320 itu sebagai area beli dengan target kenaikan adalah menuju ke 3440. Jadi teman-teman pakai range yang pendek. Dengan batasan stop loss adalah di 3.300. Tetapi kalau misalkan teman-teman tetap mau ingin buy on breakout, maka silakan buy ketika dia melewati 3440. Cut loss-nya kurang lebih di 3400 dengan target adalah menuju PBH yaitu di 3850. Jadi itu semua kembali kepada teman-teman mau pilih opsi yang mana. Opsi buy langsung berarti 3310 sampai dengan 3320, atau teman-teman mau tunggu buy on breakout ya, BOB, yaitu di 3340. Jadi itu semua opsi kembali kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan mana yang menurut teman-teman secara risk reward atau secara resikonya itu jauh lebih menguntungkan, lebih rendah dengan mendapatkan reward yang sebesar-besarnya. Kemudian saham berikutnya adalah saham S Hardware dengan kode ACES, di mana saham ini ditutup di harga 1.505 atau minus 2,28%. Dimana kalau teman-teman perhatikan, saham S Hardware ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena dia pas sekali penutupan kemarin itu di 1.505. Di sini jelas 1.505 itu adalah PBL atau support paling kuat dari saham ini. Jadi kalau S Hardware teman-teman pertimbangkan untuk beli selama dia masih kuat di atas 1.505. Jadi silakan buy 1.505 sampai dengan 1.510. Cut loss-nya kita pakai di low 40 hari harga terendah yaitu di 1.490 dengan target adalah menuju ke PBH yaitu di 1.590. Jadi kalau kita gambarkan area beli 15.05 sampai 15.10 ini buy. Kemudian cut loss di 14.90. TP adalah menuju ke 15.90. Nah ini teman-teman, ini yang namanya trading plan. Jadi teman-teman langsung buat malam ini trading plan. Kalau masuk ke area buy, cut loss ya cut loss, TP ya TP. Selesai. Sesimpel itu. Jadi tugas teman-teman ketika malam hari adalah cari saham-saham yang bagus, kemudian buatlah trading plan. Ketika trading plan itu teman-teman ikuti, saya yakin tidak ada yang nyangkut dan juga tidak ada yang menyesal. Jadi semua akan berjalan dengan aman gitu. Kemudian setelah S Hardware kita punya saham Agro, di mana saham ini ditutup di harga 1.055, dan kalau teman-teman perhatikan saham Agro memiliki support itu di 990. Ini adalah support terkuat, sedangkan harga Agro saat ini di 1.055. Mungkin teman-teman sudah nonton di video-video sebelumnya bahwa sekali lagi Agro ini selain di 990, dia juga punya namanya support psikologis di harga 1.000. Jadi dia masih ketahan di dua support ini, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli memang secara risk reward yang ditunjukkan oleh sistem ini adalah masih low. Tetapi jauh lebih menarik kalau misalkan teman-teman bisa beli di range buy 990 sampai dengan 1000. Ya sampai dengan harga 1000. Ini adalah range buy yang sebenarnya paling menarik. Tetapi kalau misalkan teman-teman takut ketinggalan tidak dapat ya, tunggu di 990 sampai dengan 1000 ternyata sahamnya malah terbang. Maka silakan ambil di harga 1055. Tapi ingat ketika dia turun di bawah ketika dia turun di bawah 990, maka teman-teman langsung cut loss. Jadi kuncinya adalah selama dia masih bertahan di atas 990 aman, teman-teman bisa buy di area manapun juga, tetapi jauh lebih menarik adalah di 990 sampai dengan 1000 dengan target kenaikan adalah menuju ke 1295. Ketika ketika Agro itu jebol di bawah 990 ya teman-teman wajib cut loss. Dan juga kalau misalkan mau masuk di 1055, tolong dihitung berapa besar kalau misalkan teman-teman beli di harga segini, kemudian cut loss di 990 atau di 985. Kalau minusnya misalkan 5%, siap tidak teman-teman kehilangan uang 5% dari modal yang akan dibelikan? Kalau tidak siap, ada dua kuncinya. Teman-teman turunkan modalnya, atau teman-teman turunkan harga belinya. Itu kembali kepada teman-teman. Itu yang namanya kita mengatur risk profil kita atau risk manajemen kita. Seberapa sanggup kita kehilangan uang sekali kita trading. Jadi kalau teman-teman ikut webinar money management, teman-teman pasti akan belajar yang namanya risk per trade ya, resiko saat sekali trading, atau
risk per month ya. Jadi selama sebulan itu teman-teman mau hilang berapa dari sekian banyak trade. Itu teman-teman harus atur memang dari awal sehingga teman-teman nantinya tidak bingung. Ketika cut loss, teman-teman harus ikhlas gitu. Jadi ini adalah namanya seberapa besar ikhlasnya teman-teman kehilangan uang ketika harga sahamnya itu bergerak tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian saham berikutnya adalah saham Kimia Farma, di mana saham ini ditutup naik 2.670 atau naik 4,29%. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang sudah berhasil naik lagi di atas PBL. PBL-nya di 2.500 dan closingnya di 2.670. Secara risk reward memang sudah medium dan jarak antara harga saat ini 2670 menuju PBH itu juga masih ada space untuk bisa mendapatkan profit yang cukup, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka saran saya sebenarnya lebih dekat dengan 2500 itu adalah range buy yang menarik ya. Jadi mungkin masuk di 2500 sampai dengan 2590 itu adalah range buy yang menurut saya sudah menarik ya, selama dia masih bertahan di atas 2500. Jebol di bawah 2500 teman-teman wajib cut loss. Tapi kalau misalkan takut ketinggalan, maka 2670 ini teman-teman boleh masuk asal ketika dia turun di bawah 2600, teman-teman cut loss dulu dan tunggu lagi ketika dia nguji 2500. Kalau kuat ya silahkan masuk lagi, kalau gagal ya jangan masuk gitu. Jadi intinya adalah kembali kepada teman-teman, kalau dari chart ini memang lebih menarik kalau teman-teman buy di 2500-an gitu. Tetapi kalau masih mau nekat, daripada saya takut ketinggalan, saya coba beli, ya silakan, itu hak teman-teman, asalkan ketika teman-teman mau beli di 2670 maka pakailah di 2600. Kenapa tidak di 2500? Karena minusnya pasti cukup dalam, kecuali teman-teman ikhlas ketika ternyata teman-teman pasang di 2500 dan kena cut loss, teman-teman harus ikhlas, itu boleh. Tapi kalau teman-teman tidak ikhlas ya silakan naikkan lagi batasan stop loss atau turunkan lagi harga beli seperti yang saya bilang di video agro tadi. Jadi kembali lagi pada teman-teman, dan target jauhnya untuk KF tetap menuju ke PBH yaitu di 3110. Kemudian setelah KF kita punya saham INKP, di mana saham ini ditutup minus 5,85% di harga 10.075, dan sayang sekali saham ini tidak mampu untuk bertahan di support paling kuatnya di 10.250. Itu adalah support PBL, dan juga dia tidak mampu bertahan di 40 hari harga terendah yaitu di 10.250. Closingnya adalah di 10.075 dan ini sudah rawan. Dan menariknya adalah ketika dia bisa naik lagi di atas 10.250. Selama dia masih belum naik di atas 10.250, maka saham ini memang seharusnya teman-teman jangan dulu masuk karena masih downtrend parah. Kalau misalkan dia jebol lagi di bawah 9770, maka ini official downtrend dan benar-benar teman-teman jangan dulu entry untuk saham ini sampai dia ada muncul tanda reversal. Jadi kalau teman-teman yang ikut juga webinar teknikal di hari kemarin batch kedua, teman-teman bisa tahu bagaimana ciri-cirinya saham yang akan trend reversal. Jadi dari yang downtrend jadi uptrend atau dari uptrend jadi downtrend. Itu ada indikator atau ada cara-cara untuk menentukan oke, saham ini sudah bisa kita buy, dan buy-nya di level berapa biar kita tidak terjadi false break. Itu sudah diajarkan kemarin di webinar. Jadi teman-teman yang ikut webinar harusnya sudah semakin paham. Apalagi kalau misalkan saya sudah informasikan seperti ini, teman-teman kombinasikan lagi dengan analisanya, dapat hasil yang pas meyakinkan untuk dibeli, ya silakan teman-teman beli. Tapi kalau berbeda hasilnya, ikutlah analisa yang teman-teman sudah buat. Jadi sekali lagi untuk INKP, secara saya pribadi, saya tidak akan membeli saham ini sampai dia naik lagi di atas 10.250. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-218 hari ini adalah saham IPTV, di mana saham ini ditutup di harga 250 atau naik 0,8%, di mana kalau kita lihat secara risk reward memang di sini menunjukkan risk low. Kenapa dibilang risk low? Karena PBL-nya di 240 cuman 10 poin atau kurang lebih ada 5 tick. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham IPTV, maka 240 sampai dengan 250 itu adalah range buy yang menarik. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, IPTV ini sering membuat yang namanya shadow ya, lower shadow. Jadi kalau sudah naik tinggi, ternyata setelah itu akhirnya dia membentuk doji lah, hammer lah. Nah,
manfaatkan momentum. Kalau misalkan IPTV open langsung turun 240, 242, silakan buy. Selama dia kuat bertahan di atas 240, IPTV sangat aman untuk dibeli. Tetapi kalau jebol di bawah 240, cut loss. Selesai. Itu sesimpel itu. Kita cut loss 3 tick yang selalu saya informasikan. Kenapa 3 tick? Karena menurut saya 3 tick itu mengamankan modal kita setipis mungkin untuk rugi ya, untuk kehilangan. Karena saya tidak mau kehilangan lebih banyak, jadi saya cuma batasi 3 tick. Jadi kalau misalkan setelah dia 3 tick dia naik lagi, saya beli lagi waktu dia breakout lagi di level resistennya gitu. Jadi saya tidak mau spekulasi. Kalau memang dia sudah jebol 3 tick, cut loss. Kalau ternyata dia naik lagi, beli lagi. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, saya beruntung. Makanya selalu ada plan gitu. Jadi jangan kita bilang setelah nanti kita cut loss malah dia naik lagi. Jangan gitu. Nanti kalau teman-teman berpikiran seperti itu, maka teman-teman tidak akan pernah pasang stop loss dan akhirnya amblas terus. Kalau misalkan yang teman-teman harapkan malah tidak berbalik naik, tambah turun terus. Itu kasusnya seperti teman-teman beli saham-saham farmasi sudah di 7.000, ini pasti bisa technical rebound. Ternyata apa, dari 7.000 sampai 2.000-an. Itu kan sakit kalau tidak di cut loss. Sehingga selalu disiplin dengan cut loss-nya. Untuk IPTV, kunci supportnya di 240, selama di 240 aman, dan target kenaikan terdekat untuk IPTV itu adalah menuju ke 256, dan target jauh adalah menuju PBH yaitu di harga 320. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-218. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.